Oke guys, jadi selamat datang di channel ini dan kali ini kita akan membuat yang seperti ini. Oke guys, jadi sebelum kita mulai, pertama-tama kita harus menyiapkan kerangkanya dulu guys. Jadi untuk kerangkanya sendiri itu saya akan buat menggunakan Adobe Illustrator. Jadi kalian bisa ikuti. Kita buka Adobe Illustratornya. Oke guys, jadi ini tampilan Adobe Illustratornya. Jadi pertama-tama kita ke File, kemudian pilih New. Nah, untuk settingannya kita gunakan yang A4 guys. Untuk profilnya custom, size-nya kita pilih yang A4 saja. Kemudian kita gunakan yang versi landscape saja dan klik OK. Nah, di sini kita akan membuat kerangkanya dulu guys. Jadi kita gunakan ini aja guys, rectangular tool-nya ini. Kita klik tahan lama. Kita gunakan yang ini guys. Kemudian kita klik dan kita tarik. Kemudian kalian tekan Ctrl Shift guys. Biar dia mau kotak kayak gitu guys. Oke, kira-kira seginilah. Kemudian kalian klik yang ini guys, Selection Tool. Kita posisikan dia di sini guys, di tengah-tengah. Nah, setelah itu kita akan membuat struknya guys. Kita atur dia di sini struknya itu kira-kira sekitar kita buat 30 guys. 30. Oke. Setelah itu kalian ke objek, kemudian expand dan klik OK. Nah, fungsi untuk expandnya ini biar garis ininya kelihatan guys. Paths-nya ini biar kita bisa atur dia paths-nya. Oke, setelah kalian expand, kalian klik kanan, kemudian kalian ungroup guys. Nah, jadi di sini dia sudah terlepas, ini sudah tidak menjadi grup lagi. Kemudian kita bisa atur yang ini guys. Kita ambil yang ini saja. Sebentar. Kita ambil yang ini. Kemudian kita perkecil dia guys. Gunakan Alt Shift. Kemudian arahkan mouse-nya di sudutnya ini guys. Kita akan perkecil size-nya ini. Kira-kira seginilah. Oke. Kemudian kita ganti warnanya. Kalian klik 2 kali di sini. Dan untuk warnanya bebas guys. Kalian bisa gunakan warna yang kalian suka. Setelah itu kita akan membuat lingkaran di tiap sudutnya ini guys. Jadi kita gunakan ini lagi. Tapi kalian pilih yang elliptus. Kemudian kita tekan Alt Shift dan kita buat lingkarannya. Oke, kemudian kalian gunakan Alt Scroll untuk memperbesar gambarnya. Kemudian kalian gunakan spasi, tekan. Kita bisa tarik untuk gambarnya guys. Kemudian kalian gunakan ini, Selection Tool untuk memindahkan lingkarannya ini guys. Kita tepatkan ya di sinilah. Oke, kemudian warnanya kita ganti menjadi warna putih. Oke, kemudian kita akan copy ini guys. Kalian aktif di lingkarannya ini, kalian klik lingkarannya, kemudian kalian tekan Alt pada keyboard. Nah, sehingga dia muncul tanda putih yang seperti itu. Kita tarik guys. Kita sudah copy ini. Oke, kita scroll. Kita kecilkan gambarnya. Dan kita posisikan dia guys. Oke, kira-kira segini. Nah, kemudian kita copy lagi yang dua ini guys. Kalian klik dulu satu di sini, kemudian kalian tekan Shift pada keyboard dan kalian klik ini lagi guys. Kemudian kalian tekan Alt pada keyboard sehingga dia muncul tanda putihnya itulah guys. Dan kita bisa tarik. Oke, kita posisikan ini di bawah guys. Oke, kira-kira seginilah cukup. Oke, kita perkecil gambarnya. Oke. Kemudian kita ke ini guys, ke After Effects. Kita ke After Effects. Kita klik Composition, New Composition.
dan kita beri nama dia latihan. Untuk ininya guys, presetnya kita gunakan yang biasa saya pakai aja, yang HDTV 1080 dengan 29,97 frame. Jadi framenya 29,97. Kemudian untuk durasinya kita buat 20 detik saja dulu guys. Untuk backgroundnya biarkan hitam dan kita klik OK. Oke. Kemudian kita klik kanan di sini ke New Solid. Kita beri dia nama background 1. Oke. Kemudian ini biarkan seperti ini, colornya hitam dan klik OK. Oke. Kemudian kita ke Adobe Illustrator. Kemudian kita copy yang ini guys, yang garis hitamnya ini. Kita copy, kalian klik di garis hitamnya ini. Kemudian kalian tekan Shift pada keyboard. Kita klik ini juga. Kita klik lingkarannya juga. Klik. Ini juga diklik. Nah, setelah itu kalian ke ini guys, ke edit. Kemudian copy. Setelah itu kita masuk ke Adobe After Effects. Nah, di sini di backgroundnya ini kita aktif di backgroundnya ini dulu. Kemudian kita di sini guys di efek dan kontrolnya ini. Kalian jangan klik projectnya. Kalian masuk ke efeknya ini guys. Di sini kita klik edit, kemudian paste. Nah, jadi dia sudah muncul garisnya ini guys. Garis hitam dan lingkarannya itu sudah masuk dia di sini. Oke, selanjutnya kita buat background 2. Kita ke New Solid. Kita beri nama background 2. Dan kita klik OK. Selanjutnya kita copy ini guys. Nah, kita akan mengcopy ini yang warna biru ini. Kita copy, tapi kita tambahkan lingkaran juga di sini guys, di tengah-tengahnya ini guys. Kita akan buatkan lingkarannya. Kita gunakan yang edit tools-nya ini. Kemudian kita tarik di sini, kalian tekan Shift Alt biar dia bulat sempurna. Oke, kira-kira seginilah lingkarannya. Kemudian gunakan ini guys, selection tool. Kita atur posisinya. Oke, kira-kira segitu. Kemudian kita ganti warnanya menjadi warna putih. Dan klik OK. Nah, kemudian kita copy ini guys. Kalian tekan Alt pada keyboard. Dan kita tarik. Dan kita posisikan dia di sinilah kira-kira. Oke, kemudian kita copy ini dua ini lagi guys. Kita tempatkan di bawah. Kita klik dulu satu di sini. Kemudian kalian tekan Shift pada keyboard. Dan kalian klik yang ini. Kemudian kalian tekan Alt pada keyboard. Dan ditarik. Oke, kira-kira segitu cukup. Kemudian kita klik yang ini guys. Yang lembar kerja warna biru ini. Kita klik. Dan kalian tekan Shift pada keyboard. Dan kita klik lingkarannya ini. Kita klik. Kemudian kita ke edit, copy. Kemudian setelah itu kita masuk ke Adobe After Effects. Kita aktif di background 2. Nah, di sini guys, kita ke edit dan paste. Nah, jadi dia akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat background 3. Kalian klik kanan di sini, New Solid. Kita beri nama background 3. Dan kalian klik OK. Kemudian kita ke ilustratornya lagi. Kita akan membuat lingkaran kecil di sini guys, di dalamnya ini. Lingkaran kecil. Tapi kita akan menggunakan yang ini guys, yang polygon tool. Kemudian kalian klik dulu di sembarang di sini, tekan Shift Alt biar dia sejajar. Oke, kira-kira segini cukup. Dan kita perbesar gambarnya. Kemudian kita gunakan selection tool, kita pindahkan ini guys. Kita tempatkan dia di sinilah. Oke, kira-kira segitu cukup. Dan kita perkecil. Kemudian ini kita copy lagi guys. Caranya kalian tekan Alt pada keyboard dan kita tarik, posisikan dia di tengah. Oke. Kemudian ini yang dua ini kita copy lagi, tekan Shift pada keyboard dan klik di sini. Kemudian kalian tekan Alt pada keyboard dan kita tarik. Dan kita posisikan lagi.
Oke, segini cukup. Oke. Kemudian kita klik dulu satu di sini, kemudian kalian tekan Shift pada keyboard. Kita klik ini lagi, kita klik, kita klik. Kemudian kita ke edit, copy, dan kita masuk ke After Effects di background 3, ke edit, paste. Oke, jadi sudah jadi seperti ini guys. Oke, selanjutnya kita akan membuat elemen 3D-nya. Kalian klik kanan di sini ke New Solid dan kita beri nama elemen 3D. Dan kita klik OK. Kemudian kita ke sini guys, ke efek dan presetnya. Nah, di sini kita cari elemen. Oke. Jadi untuk elemennya sendiri ini adalah plugin guys. Jadi buat kalian yang belum install, itu kalian harus install dulu atau kalian bisa lihat di pojok kanan atas dari video ini. Di situ sudah saya buatkan tutorial bagaimana cara menginstal elemen 3D. Oke, selanjutnya kita klik 2 kali ini guys. Oke, jadi dia akan muncul seperti ini. Nah, kita masuk ke sini guys, ke custom layernya ini. Kalian buka custom layernya. Oke, masuk ke custom text and max-nya ini guys. Nah, untuk patch layer 1, kita gunakan yang background 1. Yang 2, kita gunakan background 2. Patch 3, kita gunakan yang background 3. Oke, setelah itu kita tutup ini. Dan kita ke scan setup. Kalian klik scan setup. Oke, jadi dia akan muncul seperti ini guys. Oke guys, selanjutnya kita klik extrude-nya ini guys. Nah, ini dia yang sudah kita buat tadi menggunakan Adobe Illustrator. Jadi ini rangka yang pertama yang kita buat tadi guys. Kita bisa gerak-gerakkan dia di sini. Kalian klik saja mouse-nya di sini guys. Kemudian selanjutnya kita ke sini guys. Kita klik dulu ini, kemudian kita hilangkan centeng grid-nya ini guys. Nah, jadi dia sudah hilang untuk grid-nya itu. Oke, selanjutnya kita ke sini guys. Ke UV mapping. Kita rubah UV mappingnya menjadi 0. Yang repeatnya ini, yang ini juga 0 guys. Oke, selanjutnya ke preset. Ke material, physical. Kita beri warna dia guys. Saya akan menggunakan warna metal ini aja lah. Oke, jadi itu dia warnanya sudah berubah menjadi silver kayak gitu guys. Oke, selanjutnya kita buka ini guys, foldernya ini ke metal diffuse-nya ini. Kita klik, kemudian extrude-nya kita perbesar. Nah, sehingga dia besar kayak gitu guys. Oke, kita gunakan scroll untuk memperbesar gambarnya. Oke, selanjutnya kita atur untuk bevel size-nya guys. Kita perbesar sedikit saja guys. Oke. Selanjutnya bevel depth-nya. Oke. Selanjutnya segmennya kita rubah menjadi 0. Oke. Selanjutnya kita akan copy ini guys. Kita rapikan dulu ini. Kemudian kalian klik kanan di sini. Kemudian duplicate all. Nah, kemudian kita gunakan ini guys, yang biru ini. Kita tarik maju ke depan. Oke, kalian yang biru setnya ini guys. Kemudian kita posisikan ya guys. Kita tumpuk dia di sini. Oke, kira-kira segitulah. Biar ada garisnya ini guys. Oke, kemudian kita copy lagi. Kita klik kanan di sini ke duplicate all. Nah, kita tarik lagi ini ke depan yang setnya ini guys. Kita atur untuk ininya guys. Kita masuk dulu ke foldernya, ke metal diffuse-nya ini. Extrude-nya kita buat dia 0. Oke, nah seperti dia tipis kayak gitu guys. Kemudian size-nya juga 0. Oke. Kemudian depth-nya juga 0. Oke. Ya sudah tipis kayak gitu guys.
Kemudian kita bisa kasih warna hitam. Black glass ini aja guys. Oke. Kemudian kita gunakan yang set biru ini. Kita tempel dia di atasnya. Kira-kira segitu. Kita perkecil dulu. Oke, sudah tampak lumayan. Kemudian kita rapikan ini guys. Kemudian kita klik extrude-nya ini lagi. Setelah itu kita ke sini guys. Ke custom pad-nya ini. Kita gunakan custom pad 2. Nah, ini box yang kita buat tadi juga di Illustrator. Kita gunakan yang set ini dulu guys. Kita naikkan dia dulu. Kemudian kita kasih warna gold. Oke. Kemudian kita masuk ke sini guys. Ke ini dia. AUX-nya ini. Untuk AUX channelnya ini kita gunakan dia channel 1. Oke, kemudian UV mapping-nya kita rubah menjadi 0. Oke. Kemudian kita masuk ke foldernya, ke GUR. Kemudian extrude-nya kita naikkan. Oke, kira-kira segitu. Kemudian kita posisikan dia guys. Kita taruh dia di bawahnya ini. Oke, kira-kira segitu pas. Oke, kemudian kita rapikan. Kemudian kita ke extrude-nya ini lagi. Kemudian kita ke ini guys. Ke custom pad. Kita gunakan yang nomor 3 yang kita buat tadi. Nah, itu dia sudah muncul guys. Kita setnya kita naikkan dulu. Ini lingkaran yang kita buat tadi. Kemudian kita kasih warna chrome. Oke. Kemudian kita masuk ke AUX-nya itu lagi. AUX channelnya kita gunakan dia channel 2. Oke, kemudian UV mapping-nya kita rubah menjadi 0. Ini juga 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke foldernya guys. Ke Chrome, kita rubah extrude-nya, kita naikkan ya sedikit. Oke, kira-kira segitu cukup. Kita perbesar dulu gambarnya. Kemudian untuk bevel size-nya kita naikkan sedikit. Oke. Oke, kemudian bevel depth-nya kita naikkan sedikit. Oke, segmennya kita rubah menjadi 0. Oke. Dan kita coba masukkannya dulu guys. Oke, kita naikkan extrude-nya lagi sedikit. Biar dia pas. Dan kita posisinya majukan. Oke, kira-kira segitu guys. Oke, sudah lumayan. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan baut di sebelah sininya guys. Di setiap sudutnya ini. Yang di sini. Kita belum buat itu guys. Jadi ini kita oke dulu. Kita klik oke. Oke. Dan sekarang kita akan membuat bautnya itu guys. Kita ke sini lagi. Ke Adobe Illustrator. Kita bisa gunakan ini guys. Yang ini saja. Satu ini saja. Kita gunakan yang ini. Kita masuk ke edit. Kemudian copy. Kemudian kita masuk ke After Effects. Dan kita klik kanan di sini ke New Solid. Kita beri nama background 4. Kemudian kalian klik OK. Nah, kita posisikan dia di bawah elemen. Nah, kemudian aktif di background 4-nya ini guys. Kemudian ke edit dan paste. Oke, jadi ini dia. Kemudian kita masuk ke elemen lagi. Masuk ke custom layer. Pad 4-nya ini kita gunakan dia background 4. Oke. Selanjutnya kita rapikan. Kemudian kita masuk ke scan setup. Oke, jadi ini kita rapikan dulu. Kemudian kita ke extrude. Nah, ini dia. Kita gunakan custom pad-nya ini yang nomor 4. Oke. Kita majukan dulu. Setnya ini kita gunakan guys, kita majukan. Nah, itu dia. Kemudian kita ke sini guys. Ke AUX-nya itu lagi. AUX channelnya kita ganti dia menjadi channel 3.
Oke, UV mappingnya kita rubah menjadi 0. Yang ini juga 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke foldernya. Kita buka yang bevel 1. Oke, selanjutnya kita tambahkan warna. Kita gunakan yang chrome sajalah. Oke, extrude-nya kita naikkan, guys. Oke, kira-kira segitu. Oke, kita gunakan yang Y ini untuk posisinya. Kita naikkan dia. Kemudian X-nya ini. Kemudian kita lihat. Oke. Ini terlalu besar. Kita gunakan expand edge-nya ini, guys. Kita kecilkan. Oke, kita kecilkan lagi. Oke, kita gunakan yang set-nya ini. Kita masukkan coba. Kita kecilkan. Oke, kemudian kalian gunakan spasi pada keyboard. Kalian klik spasi dan kita geret, guys. Nah, kita bisa scroll lagi, kita perbesar lagi, kita geret, kita perbesar lagi. Nah, ini posisinya belum pas. Kita atur yang Y-nya. Kemudian X-nya juga. Sehingga dia tepat di tengah-tengah. Oke, kemudian kita perbesar sedikit untuk expand edge-nya. Segini cukup. Oke, jadi itu dia lewat. Kita ekstraknya kita kecilkan lagi sedikit. Kemudian kita majukan. Oke, kira segitu pas kira-kira. Oke, dan kita perkecil. Gunakan spasi pada keyboard dan kita posisikan di tengah-tengah. Oke guys, jadi kita rapikan ini dulu. Nah, kemudian kita copy yang ini guys. Kita copy dia. Kalian klik kanan, duplicate all. Oke, kemudian kita posisikan lagi. Kita tempatkan dia di sini. Oke, kita perbesar. Kita gunakan spasi pada keyboard. Kita tarik. Dan kita lihat, kita atur posisinya. Oke, pas. Oke, kemudian kita copy lagi. Kita klik kanan, duplicate all. Nah, kita posisikan dia di bawah. Oke, kita perbesar dulu. Oke, kira-kira segitu cukup. Kemudian kita copy lagi yang terakhir. Klik kanan, duplicate all. Kita tempatkan di sini, guys. Oke. Kita scroll. Oke, pas. Oke, jadi ini sudah selesai. Ini sudah jadi. Kemudian kita klik OK. Oke, guys. Selanjutnya kita klik kanan di sini. Kemudian kita ke New Camera. Dan kita klik OK. Kemudian kalian klik yang ini guys, yang lambang kameranya ini, Unified Camera Tool-nya ini. Kalian tekan sedikit lebih lama dan gunakan yang Orbit Camera Tool. Nah, di sini kita bisa gerakkan ini guys. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan menambahkan teks. Jadi kita klik kanan lagi di sini guys. Ke New Text. Oke, jadi kita buat saja logo. Huruf besar, logo. Oke, selanjutnya kita ke elemennya lagi. Kita masuk ke custom layer-nya. Custom layer. Kemudian yang pad 5 ini, kita klik dan kita gunakan logo. Oke, setelah itu kita rapikan. Kita masuk ke scan setup. Oke, selanjutnya kita ke extrude-nya ini guys. Kita klik extrude. Kemudian custom pad-nya ini. Kita cari yang nomor 5. Oke, kemudian kita lihat setnya, kita majukan. Nah, itu dia logonya. Sudah muncul. Logo. Oke, selanjutnya kita ke presetnya ini guys. Kita ke bevel yang di atas. Kita buka foldernya. Kemudian ke physical.
Nah, di sini ada bermacam-macam teks. Jadi kalian bisa gunakan sesuai selera kalian yang kalian suka. Jadi kita akan coba gunakan yang ini aja. Ini double dia. Jadi kalian bebas guys mau gunakan yang mana, bebas. Jadi saya akan coba gunakan yang ini saja. Dan kita masukkan. Oke, kita lihat dia. Oke, saya gunakan yang ini saja guys. Oke, kemudian kita masuk ke sini guys. Ke shiny like-nya ini. Kita atur lagi untuk extrude-nya. Oke. Oke, jadi ini sesuai selera guys. Kemudian ke bevel-nya. Kita cek untuk extrude-nya. Oke, shiny like-nya. Oke, jadi dia agak tebal gitu guys. Oke, kemudian kita posisikan dia. Kita posisikan. Oke, jadi kira-kira segini cukup guys. Oke, kemudian kita klik OK. Oke, untuk nama logonya ini guys, kita matikan ininya, matanya ini guys, kita matikan saja. Karena kita sudah membuat logo di elemen 3D-nya tadi guys. Kemudian untuk background-nya ini kita matikan juga guys. Background 4, background 3, background 2, background 1. Kita matikan itu juga. Oke, selanjutnya kita aktif di elemen 3D-nya ini guys. Kemudian kita masuk ke render setting. Selanjutnya kalian masuk ke ambient occlusion-nya ini guys. Kemudian kita atur untuk intensity-nya ini. Kita sedikit perbesar dia intensity-nya. Oke, kira-kira segitu cukup guys. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan background. Yang ini guys, yang hitamnya ini biar tidak hitam begini lah. Kita buat dia warna gradient kayak gitu guys. Jadi kita klik kanan di sini. Kemudian new solid. Dan kita buat latar dengan nama latar belakang. Kemudian colornya biarkan dia berwarna hitam dan kita klik OK. Nah, kita posisikan latar belakangnya ini di bawah guys. Oke. Kemudian kita masuk ke efek dan preset. Kita klik gradient. Kita gunakan yang gradient RAM-nya ini guys. Kita klik 2 kali. Oke, jadi dia akan tampil seperti ini. Kita klik ini, kita fit 100%. Kita gunakan titiknya ini guys yang di atas. Kita klik saja di sini di tengah-tengah. Kemudian kita tarik ini ke atas guys. Oke, kita perkecil dulu. Kita tarik ini ke atas. Oke, kira-kira segitu cukup. Dan kita kembalikan dia fit to 100%. Oke guys, selanjutnya kita akan membuat efek biar gambarnya ini bergerak guys. Jadi kita ke elemennya ini dulu. Kalian aktif di elemennya. Oke, kemudian kita masuk ke grup satunya ini guys. Kita klik grup satunya. Kemudian kita masuk ke particle loop. Oke, kemudian kita masuk ke multi object. Oke, kemudian kita enable ini guys. Kita centang di sini. Nah, dia akan muncul seperti ini guys. Oke, kemudian kita gunakan ini lagi guys, yang orbit camera tool-nya itu. Kita posisikan ya dulu. Oke, kira-kira segini. Kemudian kita tahan lebih lama, kita gunakan track XY-nya ini guys. Letakkannya di sinilah. Kemudian kita gunakan yang track set kamera. Kita bisa perbesar dia sedikit. Oke, kira-kira segitu. Kemudian kita klik stopwatch-nya ini guys, yang di display X, Y, Z-nya ini, yang Z-nya ini kita klik stopwatch-nya. Kemudian yang di scatter X, Y, Z-nya, yang Z-nya kita klik juga stopwatch-nya guys. Oke guys, selanjutnya kita posisikan dulu guys. Kita gunakan yang orbit camera tool-nya ini. Kita buat dia seperti ini dulu guys. Kemudian kita gunakan yang track XY camera tool-nya ini. Kita letakkan dia di sini dulu lah, di tengah-tengah dulu. Oke, selanjutnya ini guys. Kita indikatornya ini kita majukan dia di 8 detik lah kira-kira dulu.
Oke, kemudian kita masuk ke elemen 3D-nya ini guys. Kita rapikan dia dulu, rapikan. Kemudian kalian tekan U pada keyboard. Nah, maka dia akan muncul yang kita centeng tadi itu guys. Dia akan muncul di sini. Oke, selanjutnya kita matikan dulu ini guys. Kita matikan dulu. Kita matikan, kita hilangkan dulu ininya, titiknya yang di sini tadi itu guys. Kemudian kita klik lagi, kita hidupkan dia sekarang. Nah, maka titiknya akan berpindah dia di sini. Kemudian kita ini posisikan dia di awal guys. Selanjutnya kita tarik ini guys. Nah, kita perbesar dia. Kita tarik dia dulu. Kemudian gunakan yang track XY kameranya ini. Kita atur posisinya. Oke, kita tarik lagi. Oke, kita atur lagi. Oke, kira-kira segitu cukup. Yang ini juga kita tarik lagi guys. Oke, kita atur posisinya. Oke, pas. Dan ini animasinya sudah terjadi guys. Jadi kita bisa coba play. Oke, jadi di sini ada sedikit masalah guys. Jadi ini seharusnya dia ke 0 di sini guys. Tapi yang ini tidak mau 0 dia. Jadi kita klik yang ini guys. Kita klik itu. Kita rubah ini menjadi 0. Oke, karena dia seharusnya menjadi 0 di sana. Oke, maka dia sudah bergerak. Dan dia tertutup menjadi 0. Oke, pas. Oke, selanjutnya kita ke kameranya ini guys. Kita ke kamera, kita rapikan dulu. Kita ke kamera. Kemudian kita buka foldernya. Kemudian kita masuk ke transformnya ini guys. Ke transform. Kemudian kita klik yang point and trace-nya ini guys. Sebentar kita posisikan dulu ini di sini. Di awal kita klik point and trace dan position. Setelah itu kita tarik ininya. Kita tepatkan dia di mana dia berhenti itu guys. Jadi kita tadi buatnya di 8 detik. Jadi kita tepatkan dia di 8 detik ini juga. Nah, sekarang kita atur dia posisinya guys. Kita atur dia seperti ini biar dia nanti tembusnya di tengah-tengah guys. Di sinilah kira-kira. Kemudian kita gunakan yang orbit camera tool, yang orbitnya ini supaya dia terbuka seperti ini guys. Oke, kita posisikan sedikit ya di sini. Oke, dan kita lihat pergerakannya. Jadi kurang lebih seperti ini guys. Oke, selanjutnya kita masuk ke elemen 3D. Kita buka dulu di sini guys. Oke, jadi kita akan membuat dia sekarang berputar guys. Oke, jadi dari sini, dari nolnya ini. Kemudian kita masuk ke sini guys, ke particle rotation. Nah, kita cek di set rotationnya ini. Nah, ini dia guys. Jadi ini gerakan memutarnya. Oke, jadi kita buat dia 0 dulu. Kemudian kita klik stopwatch-nya ini guys. Kemudian kita posisikan dia sampai akhir di sinilah kira-kira. Oke, kemudian kita klik yang di sini menjadi 4. Oke, kita cek hasilnya guys. Nah, jadi itu dia sudah mau berputar seperti itu. Oke, kemudian dari sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini guys. Kita masuk ke AUX channelnya ini. Kita buka ini. Nah, kita buka yang channel 2. Oke, ini dia channel 2-nya. Kemudian kita buka yang positionnya ini guys. Oke, kita lihat yang setnya ini dulu.
Oke, jadi ini untuk bautnya itu guys. Oke, jadi ini baut yang di dalamnya itu. Oke, kita buat 0 dulu. Kita jauhkan dia, berarti kita buat dia menjadi min. Oke, kita buat dia menjadi min 2,59. Kemudian kita centeng di sini guys. Stopwatch-nya. Oke, jadi dia sudah muncul. Jadi dari sini dia akan bergerak. Nah, itu dia. Dan sampai di 10 detik. Kita buat dia liwat sampai di 10 detik atau 11 detik lah. Kemudian kita rubah dia menjadi 0. Dan kita klik di sini. Nah, maka dia akan muncul. Oke, selanjutnya kita rapikan yang channel 2. Kita masuk ke channel 3. Kita akan membuat titik-titiknya ini akan bergerak setelah ini guys. Oke, kita buat dari sini. Kemudian kita masuk ke position. Dan setnya kita buat dia menjadi min. Oke, min 2. Min 2,97 lah. Kemudian kita klik stopwatch-nya ini. Dan kita tempatkan dia sampai di 13 ini guys. Kita rubah dia menjadi 0. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kita rapikan ini lagi. Selanjutnya kita akan memberi warna guys. Jadi grupnya ini kita rapikan dulu. Kita aktif di elemennya. Elemen. Kemudian kita masuk ke lighting guys. Kemudian kita masuk ke ini guys. Add lightingnya ini. Kita rubah dia menjadi 360. Oke, jadi ini sudah kelihatan dia lightingnya. Oke guys, jadi sekian untuk tutorial hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.